Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak pada bab pertama, pelajaran kedua, materi tentang Asmaul Husna. Nah, di sini kita akan membaca dulu. Ada gambar di bawah anak murid laki-laki dan perempuan bersama ustadznya. Beberapa siswa sedang mendengarkan penjelasan Ustadz Andi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah adanya alam semesta ini. Dengan merenungkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam semesta ini, kita akan semakin yakin dengan kebesaran Allah, kata Ustadz Andi sambil menunjukkan indahnya pegunungan. Lalu ada yang bertanya nih, murid laki-laki, Ustadz, bagaimana cara kita beriman kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta ini? Lalu dijawab sama ustadznya. Salah satunya adalah dengan mengimani 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah, yaitu Asmaul Husna. Beberapa nama baik itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ya, lalu kita masuk. Dapatkah kalian menyebutkan 99 nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa nama baik Allah yang kalian hafal dan paham? Nah, kita sudah mengetahui ya, 99 nama baik Allah itu disebutnya Asmaul Husna. Nah, sering sekali kita membaca Asmaul Husna ini, apalagi ketika kita sedang belajar di sekolah. Setiap hari kita membaca, tetapi walaupun sekarang belajar tidak dari rumah, kita harus tetap membaca Asmaul Husnanya setelah murojaah supaya kita tambah memahami nama baik Allah itu apa saja. Nah, mari kita cari tahu pada pembelajaran kali ini. Tahukah kamu binatang apa yang paling besar? Gunung apa yang paling tinggi? Laut apa yang paling terdalam? Nah, jawabannya pada zaman saat ini teknologi sudah canggih, ya. Kedalaman laut pun bisa terukur dengan adanya teknologi. Gunung yang paling tinggi pun dapat terukur karena saat ini teknologi telah canggih. Nah, binatang apa yang paling besar? Pasti juga kalian bisa menjawabnya. Binatang apa itu yang paling besar? Nah, tetapi tahukah kamu sebenarnya luas alam semesta itu? Kita tahu bahwa alam semesta ini sangat luas. Akan tetapi kita tidak dapat mengukur pasti berapa luas alam semesta. Keterbatasan panca indera kita juga tidak mampu melihat ujung-ujung alam semesta ini. Artinya, keluasan alam semesta ini tidak ada batasannya. Nah, walaupun bisa terukur dengan teknologi, tetapi tidak akan tepat. Ya, siapa yang menciptakan alam semesta yang luas tak terbatas ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dapat mengukur dengan teknologi saat ini, tetapi tidak bisa melebihi kapasitas yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha agung yang memiliki sifat al-azim. Tuh, kita lanjut lagi. Al-azim ini adalah salah satu nama baik Allah atau Asmaul Husna yang artinya yang maha agung. Maha agung Allah yang menciptakan bumi dan langit serta yang berada di keduanya. Maha agung yang menggenggam jiwa seluruh makhluknya. Maha agung Allah, zat yang segala sesuatu berada di bawahnya. Nah, keagungan Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Keagungan Allah tidak ada ukurannya. Walaupun tadi yang sudah mencontohkan seperti kedalaman laut, besarnya gunung bisa diukur dengan teknologi yang canggih saat ini, tetapi kita tidak bisa mengukurnya dengan ukuran yang mutlak, yang pasti. Pasti
kita memiliki keterbatasan, ya. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dapat mengetahuinya. Binatang apa yang paling besar? Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Binatang yang paling besar itu adalah binatang dinosaurus. Ya, itu adalah binatang yang paling besar. Pasti kalian menjawab dengan dinosaurus atau gajah. Lalu, berapa ukuran sepatumu? Nah, kalian juga pasti bisa menjawab, ya. Ukuran sepatu aku adalah berapa? Pasti kalian juga bisa tahu dong. Yang belum tahu juga pasti kalian bisa tahu dengan mengukurnya, ya, dengan pakai ukuran. Nah, seberapa besar alam semesta ini? Ada yang bisa jawab? Seberapa besar alam semesta ini? Ya, bisa saja tidak bisa menjawab, ya. Yang bisa menjawab adalah yang sang penciptanya. Siapa itu? Kembali lagi, sang penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun seseorang yang dapat mengukur besarnya alam semesta ini. Walaupun dengan teknologi sekarang canggih, tetapi masih ada keterbatasan. Tidak mungkin dapat benar-benar mutlak menyamakan ukurannya seperti ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang dapat mengukurnya karena Allah yang membuat, ya. Nah, Allah itu berarti maha apa? Maha besar, ya. Dengan nama baiknya yaitu Al-Kabir, yang artinya yang maha besar. Sungguh Allah itu maha besar, bisa menciptakan seluruh alam di muka bumi ini. Maha besar itu meliputi ukuran, kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Seruan bahwa Allah memiliki sifat Al-Kabir sering diucap melalui kalimat thayyibah. Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Nah, kalimat thayyibah kemarin kita sudah belajar, ya, kalimat-kalimat yang baik. Salah satunya adalah Allahu Akbar. Biasa kita baca atau kita sebut ketika kita zikir, ya. Nah, kita lihat gambar yang ini. Apa yang kita hirup setiap hari? Apa yang kita hirup biasanya? Manusia kalau tidak bisa menghirup itu, namanya akan tidak hidup, ya. Nah, berapa liter jumlah air yang kita, berapa liter jumlah air di lautan? Berapa banyak binatang di langit? Ya, jawabannya ada yang bisa menjawab. Udara, air, dan binatang-binatang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menghirup udara setiap hari pun tidak bayar. Itulah salah satu bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tahu, ya, ada beberapa orang yang karena keterbatasan tidak bisa menghirup harus menggunakan oksigen dan lain-lainnya. Itu bayar, ya. Kita tahu bayarin juga pun tidak murah, pasti mahal. Tetapi dengan keadaan kita yang sehat walafiat, alhamdulillah, kita menghirup udara itu tidak bayar. Itulah salah satu bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mengalir, ya, kita bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa melihat keindahan alam semesta ini dengan tidak bayar sama sekali. Itu salah satu bukti kalau Allah itu yang maha pengasih, lagi maha penyayang dan pemurah, ya. Salah satu buktinya. Melihat bintang juga tidak bayar, ya. Nah, nama baik selanjutnya, Asmaul Husna selanjutnya, yaitu Al-Karim, yang tadi sudah kita bahas, yang maha pemurah. Allah tidak akan meminta balasan atas apa yang diberikannya kepada manusia. Pemberian Allah itu tidak terhingga nilainya. Jika kita menghitungnya, niscaya kamu tidak akan mampu, ya. Mulai dari kita bangun tidur, kita bernafas, kita bergerak, ya, kita berjalan, kita makan, kita minum. Nah, itu pemberian Allah. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan.
Maka dari itu Allah dinamakan dengan yang maha pemurah, ya. Nah, ini ada gambar nih, kalian juga pasti tahu ya, gambar siapa itu, ayo. Nah, kalian pasti bisa menjawabnya. Kalian tahu siapa mereka itu? Nah, iya betul. Mereka itu adalah presiden. Presiden adalah contoh penguasa, akan tetapi kekuasaan mereka sangat terbatas. Presiden Indonesia hanya menguasai wilayah negara Indonesia. Kedudukan mereka hanya sementara. Suatu saat kepemimpinan akan diganti dengan presiden yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasannya, ya. Penguasa seluruh alam di muka bumi ini. Kalau presiden di Indonesia itu hanya terbatas pada negara Indonesia saja, tetapi kalau yang Maha Pencipta itu tidak ada batasannya. Seluruh dunia di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu Al-Malik. Al-Malik yaitu yang Maha Raja, sang penguasa dan pemilik alam semesta. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Raja, Allah yang Maha Penguasa dan memiliki alam semesta ini. Tidak ada selain Allah. Walaupun presiden penguasa di negara Indonesia, tetapi presiden tidak bisa menguasa seluruh alam di muka bumi ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah adalah raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaan Allah meliputi kerajaan langit dan bumi. Artinya Allah berkuasa di wilayah langit dan wilayah bumi, juga di antara keduanya. Tuh, Allah tidak hanya menguasa di bumi saja, tetapi di langit pun menguasa, ya. Nah, lalu ini juga ada rangkuman. Kita bisa lihat ya, kita bisa baca sama-sama. Yang pertama, rangkuman yang pertama, nomor yang pertama, ada Al-Azim. Ini nama Allah, nama baik Allah, berarti Maha Agung. Keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Keagungan Allah tidak ada ukurannya, ya, tidak ada yang bisa mengukur dan menandingi. Yang kedua, Al-Kabir, artinya Maha Besar. Maha Besar Allah meliputi ukuran, kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Betapapun majunya teknologi tidak akan dapat mengetahui ukuran kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lalu yang ketiga, Allah menjamin seluruh kebutuhan hidup manusia karena Allah mempunyai sifat Al-Karim, yakni Maha Pemurah. Pemberian Allah tidak terhingga nilainya dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Apa yang telah Allah kasih, ya, mulai dari nikmat dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, Allah adalah zat yang memiliki sifat Al-Malik. Al-Malik berarti Maha Raja, sang penguasa dan pemilik alam semesta. Allah adalah raja yang kekuasaannya tidak terbatas, ya. Tidak ada yang bisa menandingi. Keterbatasan manusia pun ada batasannya. Cukup sekian materi akidah akhlak pada hari ini, ya. Miss ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.